Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas dua surat yang kata Nabi surat itu paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis At-Tirmizi itu kata Nabi ada dua surat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu surat yang paling dicintai oleh Allah. Karena begini Ibu, Al-Quran itu semuanya sama nilainya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu nilai pahalanya sama. Ya, dibaca per huruf pahalanya itu sama. Nanti penduduk surga itu tidak boleh masuk surga sebelum membaca Al-Quran dulu masing-masing. Kata Allah, bacalah Al-Quran yang dulu kalian baca, lalu naiklah setiap satu ayat ke surga berikutnya. Jadi kalau Bapak baca satu ayat, naik lagi surganya. Dan akhir surgamu di ayat terakhir yang engkau baca. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat ya 1000 ayat Al-Quran, nah, maka surganya nanti berhenti di tingkat 1000 itu. Jadi surga manusia itu levelnya itu Al-Quran yang menentukan itu. Jadi Al-Quran itu sama nilainya, tidak ada bedanya, sama. Cuman ada keutamaan yang diberikan Nabi kepada surat atau ayat tertentu. Misalnya kata Nabi, surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, itu nilainya sepertiga Al-Quran. Siapa yang baca surat Al-Ikhlas berarti dia sudah baca sepertiga Al-Quran. Itu kata Nabi begitu. Yasin itu kata Nabi jantungnya Al-Quran. Ya, inna kulla syai'in qalbun. Ya, segala sesuatu ada jantung. Wa qalbul Quran Yasin. Dan jantungnya Al-Quran itu Yasin. Maka siapa yang membaca Yasin kata Nabi sama membaca 10 kali Al-Quran. Memang ada keutamaan Yasin itu. Kalau surat Al-Kahfi kata Nabi, siapa yang baca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, maka dia diberikan cahaya yang terang nanti di alam barzakh. Itu pula keutamaannya. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, nah, itu kalau mati nanti itu kuburannya paling terang nanti alam barzakhnya sampai hari kiamat. Tidak ada takut. Ya, terang. Nyawa takut kok dek kalam itu, enak. Kalau terang kita takut. Yang menerangi kita nanti surat Al-Kahfi, tapi disebut Nabi di malam Jumat, begitu, atau di hari Jumat. Itu pula keutamaannya. Kata Nabi, siapa yang baca surat Al-Waqi'ah setiap malam, jadi kalau tiap malam dia baca Al-Waqi'ah, lam tusibhu faqatun, akan ditimpa kefakiran. Jadi kalau orang baca Al-Waqi'ah tiap malam, dijamin hidupnya tidak akan ditimpa miskin. Tidak miskin bukan kayu, beda. Tidak miskin juga kayu. Jangan Bapak Ibu bisa baca Waqi'ah di motor langsung rumah rancak langsung kamu. Alasan tahu baca Waqi'ah motor rancak boleh jadi boleh ibu gagal Waqi'ah kan? Enggak itu betul. Ada orang kaya tapi miskin. Ada orang kaya itu miskin, tidak pernah merasa cukup, miskin dia itu. Sedekah tidak bisa, haji tidak bisa, korban, dia kaya karena dia miskin.
Ada orang hitung-hitungannya sedikit dia punya, tapi berlebih, memberi sedekah itu gampang saja. Berarti dia kaya sebenarnya tuh. Jadi kaya itu bukan pada hitungan, pada rasa cukup yang diberikan Allah ketika Allah berikan kita rezeki. Dan itu kuncinya Al-Waqiah. Kalau dibaca tiap malam. Kata Nabi, siapa yang baca Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan dia baca di malam hari, maka turun malam itu 70.000 malaikat memintakan ampun untuknya sampai pagi. Itu pula surat Ad-Dukhan itu hebatnya. Jadi kalau baca surat Ad-Dukhan, nah itu 70.000 malaikat, ya. Ini anak-anak, ibu-ibu yang muda. Kalau anak-anak makan, kalau ibu-ibu tak bilang. Karena ibu-ibu kan dari saya katakan susah makan. Jadi begitu, ya. Tadi mas sampai mana gitu? Ad-Dukhan ya. Ya. Siapa yang baca Ad-Dukhan di malam hari, kata Nabi, turun 70.000 malaikat. Itu memintakan ampun kepada Allah sampai pagi. Itulah hebat Ad-Dukhan. Nah, jadi Al-Quran itu sama nilai pahalanya, tapi ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan Nabi. Nah, surat Al-Falaq dan An-Nas itu keutamaannya kata Nabi, ini dua surat yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau orang membacanya, maka Allah cinta kepadanya. Nah, dua surat ini Bapak Ibu namanya satu. Jadi Al-Falaq dan An-Nas itu namanya satu. Namanya Mu'awwizatain. Dua ayat yang melindungi manusia. Mu'awwizatain yang melindungi. Jadi ini dua ayat diturunkan Allah untuk melindungi manusia. Itu kenapa namanya Mu'awwizatain, dua pelindung tadi. Karena akan melindungi manusia dari semua bentuk kejahatan-kejahatan. Ya, Mu'awwizatain. Dan ayat ini turun bersamaan. Biasanya ayat itu turunnya bisa-bisa. Tapi surat Al-Falaq dan An-Nas ini turunnya satu paket. Jadi sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas itu ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu orang Yahudi jengkel. Karena ternyata Nabi yang mereka tunggu itu bukan dari mereka. Jadi orang Yahudi itu sudah hijrah dari Palestina ke Madinah. Itu hijrah besar-besaran mereka dari Palestina ke Madinah. Makanya di Makkah ada orang Yahudi. Karena menurut perhitungan kitab suci mereka, Nabi yang paling mulia, Nabi yang terakhir itu akan muncul di Madinah. Itu mereka tahu. Maka mereka pindah ke Madinah sama-sama dengan harapan mereka yang melahirkan Nabi itu. Tapi ketika Nabinya sampai ke Madinah, betul Nabi itu di Madinah munculnya, tapi ternyata bukan mereka yang melahirkan, orang Arab. Orang Arab itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu keturunan Nabi Siti Hajar, anak Siti Hajar. Siti Hajar itu budak Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Sementara mereka anak Nabi Ishak. Ishak ini anak ya Siti Sarah ya. Siti Sarah itu istri sah Nabi Ibrahim. Oh, mereka tidak mau Nabi Muhammad itu sebagai Nabi karena keturunan budak pembantu. Mereka lebih mulia. Akhirnya mereka sakit hati, ternyata Nabi itu bukan dari mereka. Maka begitu Nabi hijrah ke Madinah, termasuk pengikut-pengikutnya, itu disihir oleh orang-orang Yahudi. Disihir. Maka Nabi itu kan disihir. Ya. Tapi karena sihir itu bukan kerasukan jin seperti kita. Ya. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu kena sihir. Ketika tukang sihir melemparkan tali-tali, Nabi Musa melihat ular banyak. Padahal sebenarnya tidak ular, tali aja. Cuma Nabi Musa kan disihir. Ada pandangan-pandangan aneh-aneh. Nabi pernah menghadapi itu karena disihir oleh orang-orang Yahudi. Karena Nabi kan disihir, maka diturunkanlah surat Al-Falaq dan An-Nas untuk meruqyah Nabi.
Maka Jibril turun membawa surat ini Al-Falaq dan An-Nas untuk meruqyah Nabi, membuang pengaruh-pengaruh sihir tadi. Itu makanya diceritakan Aisyah, Nabi setiap malam ketika sudah berada di tempat tidur itu selalu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu Nabi tiupkan ke tangan beliau, lalu Nabi usap ke badan beliau setiap malam, karena Nabi meruqyah diri beliau sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa setiap malam itu meruqyah diri kita dengan membaca apa yang dicontohkan Nabi. Ya, setiap malam baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Al-Ikhlas, lalu tiup gosokkan ke badan kita. Coba Bapak Ibu nanti lakukan. Biasanya Bapak Ibu jalan lalu itu kalau dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu digosokkan ke badan batu. Itu biasanya agak-agak bulu itu. Karena jin dan setan itu berduyun-duyun keluar takut ngek. Tapi kalau Bapak Ibu baca itu digosokkan ke badan. Itu udah agak bulu duyun. Mungkin tidak ada jin itu. Laborasi itu ada jin setan itu. Atau mungkin jinnya pula kebal, ya, karena vaksinnya mungkin ada loh. Kalau itu bantunya ibu yang diruqyah orang lain. Tapi ayat ini memang dipakai oleh orang-orang untuk meruqyah. Itu kalau pakai ruqyah, ini ayat yang dibaca Al-Falaq dan An-Nas. Karena memang ini sebab turunnya untuk meruqyah Nabi dari pengaruh sihir orang-orang Yahudi. Nah, banyak Bapak Ibu pelajaran di ayat ini kita akan bahas, tapi tidak cukup waktu. Nanti kita lanjutkan An-Nas di pertemuan di bulan berikutnya nanti. Kita Al-Falaq dulu ya, karena Al-Falaq dan An-Nas itu dulu Al-Falaq sebenarnya, baru An-Nas gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya Al-Falaq dari kejahatan semua makhluk, dari kejahatan malam apabila telah gelap, dari kejahatan tukang sihir yang meniup-niup di buhul, dari kejahatan orang dengki apabila sudah mendengki. Jadi ayat ini dimulai dengan perintah kul, katakan. Allah bisa saja membuang kulnya itu, a'udzu birabbil falaq, bisa itu. Tapi tidak kul. Kul itu artinya katakan. Makanya ayat itu jadi dibaca dalam hati, ucapkan. Karena Allah mengatakan kul, ucapkan. Kalau di hati tidak kul namanya. Makanya kalau membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas, memang bunyikan ayat itu sama dengan Al-Ikhlas, bunyikan. Karena Allah suruh katakan. Nah, apa yang kau katakan? Aku berlindung dengan Tuhannya Al-Falaq. Al-Falaq itu diartikan apa di sini? Subuh ya, fajar. Falaq itu artinya membelah. Makanya Allah sifatnya Faliq. Dari surat Al-An'am itu ayat 95, Innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah lah yang membelah biji-bijian. Jadi tanaman itu Bapak Ibu kalau tanam biji dalam tanah itu kacang atau apa, nanti dia membelah tumbuh dia. Nah, yang membelah biji-bijian itu namanya Faliq, Allah. Nah, subuh disebut falak karena subuh itu datang ada cahaya yang membelah kegelapan, namanya fajar. Makanya fajar itu seperti benang putih yang membelah langit. Di kalau nampak benang putih, cahaya putih. Dulu orang subuh melihat fajar, sekarang alarm. Maka orang tidak usah sekarang fajar. Dulu subuh pakai fajar, tengok ke langit dulu. Nampak ekor itu cahaya putih di ufuk membelah secara horizontal itu seperti ekor sapi. Nah, cahaya dia membelah kegelapan, maka disebut dengan falak.
dan itu terjadi di puncak kegelapan malam. Begini Ibu, nyo malam itu kalau puncak gelap, kalem sakalam-kalamnya itu tanda pagi ketibo. Itu kaidah alam begitu. Nyo kalau lah puncaknya Bapak Ibu, nyo kebalikannya begitu doang. Ya, tarang kalau lah puncaknya, aku tanda ke sore begitu. Malam kalau lah puncaknya, tanda ke siang begitu. Begitu Pak. Apa kalau menderita, lah puncak menderita, tanda ke bahagia. Kalau puncak menderita apa ada Pak? Itu makanya Bapak Ibu kalau galak, lah puncak galak, tangi itu. Saya udah tahu. Tangi, lah puncak tangi, hanya galak surang itu. Orang galak surang itu kita menangi dan puncak tangi itu. Pada belum di tangian, itu galak-galak itu surang itu. Enggak. Namanya itu hukum alam begitu. Pahit kalau puncak pahit, manis. Manis kalau puncak manis, pahit. Itu makanya hidup bulu itu pahit. Hidup bulu pahit. Kalau puncak manis, gitu tuh. Itu makanya bahasa awalnya manabihi sio-sio, mengelapi, mengurangi sio-sio ya, melabi rancak-rancak tidak. Namun dia lebih-lebih, kalau lebih-lebih jadi kebalikan. Aku ibu dia terlalu rancak, mana cipu saya lah jadi dia udah rancak. Kalau rancak mana ada rancak, kalau kan ada orang pak terlalu di make over kan, terlalu di make up, takut mau jadinya pak. Ya dah rancak dari dalam diri kan bentuknya. Aku ni ibu cipu saya lah biasa lah rancak. Sama-sama sedikit. Jadi malam itu kalau puncak gelap, dia akan menjadi terang, makanya disebut falak. Nah, jadi subuh itu Bego, munculnya fajar itu karena sudah di puncak gelap. Kita berlindung kepada Allah sebagai penguasa puncak kegelapan. Karena biasanya begini Bego, kejahatan-kejahatan itu terjadi di puncak gelap. Itu maka kejahatan disebut zulmun, zulumat, zalim. Karena zalim kok itu gelap, zulmun itu gelap artinya. Karena kejahatan itu terjadi dalam kegelapan. Biasa begitu. Boleh jadi karena gelap bagi dia kebenaran. Makanya orang berbuat jahat karena gelap dan nampak kebenaran, maka jahat dia. Atau memang dia melakukan kejahatan dalam kegelapan. Itu makanya kita berlindung dari kejahatan ya kepada Allah sebagai Tuhannya Al-Falaq. Karena di puncak gelap itulah kejahatan banyak tersebar. Ya dong? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Karena makhluk biasanya itu malam hari banyak yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu, malam itu binatang kalau ada itu ulas, pasan, kalau ada. Kalau siang misalkan kalau apa Ibu? Kenapa? Orang berkeliaran hari darat itu makanya siang mau sembunyinya binatang-binatang itu. Malam kalau ada satu tempat. Ya tuh. Itu makanya kata Nabi, bila malam datang, tutup pintu rumahmu, tutup bejanamu, masukkan seluruh anakmu. Begitu tuh. Karena malam itu kejahatan itu banyak, min syarri ma khalaq. Itu maka dulu anak-anak gadis kalau lah maghrib dan pulang mencari deh. Tapi itu, karena kejahatan malam itu banyak. Akhirnya anak gadis jam 10 malam di jam hiburan dilampir di dua jangan. Akhirnya bodoh ya dia pun namanya. Kalau anak kan dijahati orang. Karena malam itu sumber kejahatan. Makanya Al-Falaq min syarri ma khalaq. Di waktu kegelapan itulah banyak tersebarnya kejahatan makhluk. Bapak Ibu ketika lalu itu tidak ada yang bisa melindungi kita ketika Rabbul Falaq. Ibu ketika lalu itu mati. Bisa udah menjalan kepada datuk. Dari itu masuk udah. Bisa sepasang menjalan ibu dari gigi kepada datuk. Dari itu. Kalau ibu baca ini ayat menjelang tidur, maka begitu ada binatang yang menghadap ke tubuh ibu, diarahkan ke yang lain, jangan ke situ, sana.
Karena ada Rab yang mengatur mereka. Karena waktu kita tidur kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi, ya kan? Makanya perlindungan dari Rabbul Falak ini penting. Karena kejahatan makhluk di waktu falak ini terjadinya, gelapnya malam, ya kan? Maka zaman dulu kan tidur di tenda-tenda. Orang Arab kan biasanya kan mereka berkemah, mereka hidup nomaden kan tidurnya di tenda-tenda. Ibu pernah berkemah, ada permukaan kan? Lalu di lapangan tuh banyak kawan jalan, kawan bekor, begitu. Ini ayatlah yang melindungi kita. Kalau ada kejahatan binatang yang akan menghadap ke kita, maka Allah akan menutupnya. Jangan sana. Maka dia akan pergi ke tempat lain. Itu Allah yang bisa menyelamatkan kita di waktu itu. Di waktu Al-Falaq itu hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Ya kan? Karena di malam hari itulah banyak semua kejahatan itu dalam kegelapan malam. Makanya min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam. Malam itu jahat Bapak Ibu. Itu makanya Bapak Ibu jangan acuk-acuk jago-jago malam. Malam itu jahat. Udara malam itu jahat. Itu maka Nabi itu kata Aisyah tidak pernah bercerita setelah salat Isya. Nabi tidur. Kau apa-apa dah pensiun, duduk saya di meja domino sampai jam 2 balik mana. Banyak penyakit apa Ibu percaya loh. Karena malam itu jahat. Makanya min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam. Malam itu jahat. Jahat malam itu. Angin malam itu jahat itu. Ya. Itu maka aku penceramah malam itu Ibu, kalau Jonda jaket aku 2 lebih. Jaket koci itu jaket anti angin sih. Itu. Karena angin malam itu jahat. Kalau malam itu jahat kata Allah. Maka berlindunglah kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari kejahatan yang malam itu. Ya. Ibu makan malam itu jahat itu. Aku makan je makan ini. Iya, apa Ibu kasih ojo makan malam? Kenapa lah dong saya? Mula lo makan buah. Kalau Ibu makan ini kalau lo tu bulu itu. Makan malam itu tidak baik, jahat. Itu maka Nabi itu makan malamnya sebelum salat maghrib. Ya, kalau makan malam itu jahat. Itu malam itu kejahatan saya boleh hidup itu. Itu maka malam itu Nabi dah menutup dirinya nih. Lalu itu kejahatannya banyak. Itu jam 10 malam cari nasi goreng si Madam Mesir itu ya. Itu makanya lalu ada kawannya penyakit ulu itu. Jadi malam itu kejahatan. Makanya Bapak Ibu, ya, aktivitas malam itu kalau tidak penting kurangin. Malam itu jahat. Di samping di malam hari itu banyak kejahatan. Apa kejahatannya selain daripada malam jahat? Yang makhluk-makhluk di malam itu keluar untuk berbuat jahat. Min syarri naffasati fil uqad. Ada kejahatan tukang sihir yang mengirim sihir penyakit di malam juga. Dukun-dukun itu bakal racun dan siang dan malam. Karena malam itu perjalanan jin. Karena dukun itu berlaku bantuan jin dan setan.